Amin, puji Tuhan. Ya, Kristus sebagai gandum yang terbatasi, Dia juga sebagai jelai yang tidak terbatas. Jadi poinnya di sini ini bukan tentang terbatasi. Ya, bukan tentang hidup yang dibatasi. Yang terpenting tuh bukan terbatasinya, tetapi puas, tentram, nyaman dalam situasi yang terbatasi. Itu kalau hanya terbatasi saja, semua kaum beriman ya terbatasi, tidak dapat menghindar gitu. Tetapi di antara semua kaum beriman yang terbatasi oleh keluarganya, oleh pekerjaannya, oleh situasinya, oleh penyakit, semua mengalami keterbatasan itu tanpa kecuali. Di antara semua kaum beriman yang mengalami situasi demikian yang terbatasi, ya, berapa banyak yang puas, tenang, nyaman dalam situasi terbatasi itu. Gitu. Itu poinnya kan. Buat apa hanya terbatasi? Mungkin ada beberapa saudara-saudari ya menikmati FKKP yang seminggu ini dan berkata, wah, ini situasinya sama nih seperti saya. Saya juga banyak terbatasi nih. Ya, oleh setiap peristiwa, oleh orang-orang di sekitar saya, oleh penyakit. Ya pastilah. Cuman pertanyaannya, apakah dalam situasi yang sedemikian Anda merasa puas, tenang, nyaman? Itu kan. Itulah yang dimaksud dalam rawatan pagi Alenia yang kedua, dikatakan sebenarnya jika kita ingin mengalami Kristus sebagai biji gandum yang terbatasi itu, yaitu sebagai Yesus yang terbatas, kita perlu menerapkan Dia sebagai jelai. Jadi jangan hanya mengalami pengalaman gandum. Agar bisa mengalami pengalaman gandum yang benar, yang tepat, perlu secara bersamaan menerapkan Dia sebagai jelai. Jadi bukan seberapa banyak pembatasan yang Anda terima. Bukan itu poinnya. Tetapi di dalam pembatasan-pembatasan itu, apakah Anda menerapkan jelai? Jelai itulah kekuatan. Dan kekuatan ini tuh sebetulnya dalam bentuk rasa puas, tenang, nyaman, tidak takut, tidak khawatir.
Itu yang dimaksud kekuatan kebangkitannya tuh itu. Ya, jadi harus lengkap. Jangan hanya ada gandum, tapi juga bersama-sama dengan jelai. Itulah sebetulnya yang Yesus maksudkan. Ya. Di dalam Matius 11 ayat 29 dan 30. Tuhan di sana berkata, "Pikulah kuk." Ya, kuk yang ku pasang. Kuk itu kan pembatasan. Lalu di ayat 30-nya Tuhan berkata, "Kuk yang ku pasang itu enak. Ya, nyaman. Enggak berat, ringan." Jadi yang penting itu bukan kuknya, karena di dalam Galatia 5 ayat 1 juga ada kuk. Tapi kuk perhambaan. Bukan kuknya Tuhan Yesus. Jadi belum tentu semua pembatas-pembatas yang membatasi Anda dan saya itu efektif. Waduh, sungguh malang, kasihan, tragis saudara-saudari sepanjang umur. Ya, sepanjang umur mengenakan kuk, pembatasan, dibatasi oleh situasi, oleh orang-orang, oleh keadaan ekonomi, oleh penyakit. Tetapi sepanjang kuk itu dia pakai, tidak ada jelai, waduh sungguh sayang. Menderita iya, dibatasi iya, tapi nggak ada pertumbuhan hayat. Hayat kebangkitan tidak beroperasi. Yang ada hanya mengeluh, mengeluh, mengeluh. Buat apa? Ya, pengalaman gandum tetapi sambil mengeluh. Ya. Ini yang besok ini saudara-saudari, ya saudara kita mengatakan kalau ketemu seseorang, entah itu siapapun, khususnya seorang saudara atau saudari, kita tuh ya seringnya kan spontan ya. Ketemu langsung ngeluh. Situasi dunia seperti ini, situasi bisnis, situasi dagang. Wah, mengeluh. Kalau sesama saudari, ya ngomongin suami masing-masing. Ya. Kalau sesama saudara ngomongin situasi ekonomi yang begitu buruk, nggak ada habis-habis, spontan. Jangan heran ketika kita berpisah dengan mereka, ya kita tetap lapar, sakit-sakitan, nggak ada kesegaran. Jadi sekali lagi saudara-saudari, yang terpenting itu adalah gandum dan jelai secara bersamaan, ya, bukan hanya pengalaman keterbatasan itu. Ya. Oh Tuhan Yesus. Jadi di sini juga ya, di pembacaan hari ini alinea yang kedua juga disinggung tentang sabar, ya, bersabar. Untuk marah-marah itu mudah, tetapi bersabar memerlukan kekuatan. Memerlukan kekuatan surgawi. Nah, banyak
orang-orang Kristen memiliki definisi sabar yang salah. Sebab menurut manusia alamiah, definisi sabar itu adalah menahan amarah, berhasil tidak marah. Padahal situasinya begitu buruk, tapi berhasil tidak marah. Itu definisi sabar menurut konsepsi alamiah. Tetapi, saudara-saudari, sabar itu bukan tidak marah-marah. Sabar itu adalah suatu perasaan puas, tenang, nyaman. Itu sabar. Kita tuh bisa bersabar karena di dalam diri kita ada puas, tenang, nyaman. Karena kuk Tuhan Yesus itu enak dan ringan. Buat apa Anda tidak marah-marah tetapi di dalamnya menahan amarah, kesal, benci? Itu bukan jelai. Itu kesabaran palsu menurut konsepsi alamiah. Jangan bangga kalau Anda berhasil menahan amarah. Itu kesabaran imitasi, itu palsu itu. Kalau kesabaran yang sejati, kesabaran yang merupa jelai, itu tuh di dalam ada puas, tenang, nyaman, tidak marah, tidak kesinggung, tidak sakit hati. Masing-masing kita tuh punya saudara anu di dalam kehidupan kita. Entah itu di keluarga sendiri, entah itu dalam gereja lokal, ada pasti yang namanya saudara anu yang paling bikin kita jengkel. Tetapi walaupun demikian, ya, kita puas, tenang, nyaman, tidak sakit hati, tidak tersinggung. Itulah sabar, itu definisi sabar. Jadi di pemulihan Tuhan tuh kamusnya beda dengan KBBI ya. Dengan kamus-kamusnya konsep-konsep alamiah, tradisional. Jadi sabar itu jelai, itu yang sejati. Nah, saudara-saudari yang besok itu akan membahas dua kata terakhir ini. Yang di hari kelima ini dua kata terakhirnya apa? Terapkanlah dia. Nah, besok kita bahas ini, saudara-saudari. Sebetulnya tujuannya adalah memberitahu kita rahasia bagaimana kita bisa membagi nikmat dalam sidang-sidang, memberi makan orang-orang, yaitu terapkanlah dia. Tadi penerapan yang dicontohkan adalah perkara apa? Sabar, ya. Ketika kita menerapkan Kristus, kita akan sabar. Sabar itu ya kembali di dalam batin tuh puas, tenang, nyaman. Itulah sabar. Nah, kita harus mengambil kesempatan, setiap peristiwa untuk menerapkan dia. Mungkin ada satu situasi yang menuntut kerelaan kita. Ya. Maka kita menerapkan Kristus sebagai kerelaan kita. Kita rela. Ya, walaupun itu mengganggu kita. Ya,
waktu kita harus kita berikan. Ya. Gereja mungkin menghimbau, mengatur, ayo saudara-saudari seminggu sekali merawat, mengunjungi, berdua, bertiga. Tetapi kadang nggak rela, sehingga sorry saya belum bisa ikut, gitu, karena nggak rela. Bukan hanya perkara kesabaran, perkara kerelaan kita, itu pun juga harus menerapkan Kristus menjadi kerelaan kita. Juga menerapkan Kristus mungkin menjadi kerajinan kita. Karena kita sendiri punya sifat bawaan yang malas, ya. Kita menerapkan Kristus sebagai kerajinan kita. Walaupun sifat bawaan Anda itu adalah rajin, tetap itu rajin yang alamiah. Karena banyak motivasi yang tidak murni, maka kita menerapkan dia sebagai kemurnian motivasi kita. Banyak hal, khususnya perkara kemampuan. Kita itu tidak mampu, saudara-saudari. Kita itu tidak mampu bekerja dengan baik. Kita tidak mampu menjadi orang tua yang baik. Kita tidak mampu menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak yang taat. Kita nggak mampu, saudara-saudari. Kita harus menerapkan Kristus menjadi kemampuan kita. Dalam segala situasi menerapkan Kristus. Bagaimana cara menerapkan Kristus dalam setiap situasi, kondisi? Sekali lagi, jawabannya hanya satu kata. Berlatih. Berlatih. Jangan berharap jawaban yang teknis. Oh, langkah pertama demikian, langkah kedua, langkah ketiga. Lalu saya mau mencobanya, mempelajarinya. Bukan. Hanya satu kata cara menerapkan Kristus. Berlatih. Berlatih. Pertama-tama berlatih menyeru nama Tuhan. Menyeru nama Tuhan itu jangan dianggap remeh. Banyak yang gagal menyeru nama Tuhan tuh. Ketika menyeru nama Tuhan, hati kita masih tidak murni. Kita menyeru nama Tuhan supaya kita berhasil, tujuan kita berhasil, itu nggak murni. Kita menyeru nama Tuhan supaya sembuh, itu nggak murni. Ada sasaran kita pribadi. Lalu kita menyeru nama Tuhan supaya sasaran pribadi kita itu terwujud, terkabul, itu nggak murni, saudara-saudari. Nggak mudah menyeru nama Tuhan tuh. Banyak gangguan, banyak kuman, banyak virus menggerogoti pikiran kita sehingga kita tidak murni. Menyeru nama Tuhan tuh harus murni. Tuhan Yesus. Ya. Artinya apa? Ya aku hanya ingin Tuhan Yesus. Nggak usah diembel-embeli lagi yang lain. Tuhan Yesus tolong saya. Tolong buat pekerjaan saya berhasil. Nah itu kecampur aduk. Belum tentu juga Tuhan mau meloloskan kita dalam perkara ini. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Ya, makanya saya paling senang sekali. Ya satu-satunya Tuhan Yesus, saya perlu dirimu. Jangan diembel-embeli lagi dengan buntut-buntutnya, ujung-ujungnya. Sudah cukup Tuhan Yesus, saya perlu dirimu. Jangan ditambahi untuk berhasil dalam pekerjaan ini. Jangan diembel-embeli gitu. Itu ada buntutnya itu. Buntut rubah itu. Katakan saja Tuhan, saya perlu dirimu. Terserah Engkau Tuhan.
Mau aku berhasil, mau aku gagal, mau aku sehat, mau aku sakit, Tuhan aturkanlah jalan hidupku. Nah ini berlatih, kunci untuk menerapkan Kristus. Berlatih, dimulai dari berlatih menyeru nama Tuhan dengan hati yang murni. Ya, itu yang Paulus katakan. Ya, kejarlah sukacita, damai, sejahtera bersama-sama mereka yang menyeru nama Tuhan dengan hati yang murni. Amin, saudara-saudari. Jadi itulah yang kita nikmati di FKKP hari kelima dan hari ke-6. Amin. Silakan saudara-saudari. Setelah kita menyeru nama Tuhan dengan tepat, semua itu pasti mengikuti. Kita bisa belajar doa baca, menuntut kebenaran, berbagi nikmat. Ya. Ingat, rahasia berbagi nikmat yang menyuplai adalah menerapkan Kristus dalam segala situasi. Itu yang disampaikan besok ya. Silahkan saudara-saudari sekarang berbagi nikmat. Ya, walaupun demikian jangan takut berbagi nikmat ya. Bagikanlah saja. Nanti kita sedang terus belajar kok. Silahkan saudari Hani. Amin. Ya, terima kasih untuk terang ya yang diberikan hari ini. Saya sungguh bersyukur ya dengan adanya terang, segala sesuatunya menjadi jelas. Dan kalau saya pikir Tuhan sebagai Bapa, Allah sebagai Bapa, Dia tidak ada maksud jahat kan di dalam kita. Dia juga mau menjadi kita menjadi pemenang-pemenangnya. Dan justrulah saat ini proses-proses yang dalam kehidupan yang kita lalui itu adalah sesuatu kebaikan untuk mencapai tujuan kemenangan itu. Dan Tuhan juga tidak membiarkan kita bergumul dengan kekuatan sendiri. Dia udah sediakan ya jelai-jelai yang tinggal di dalam kita yang ada, yaitu kuasa kebangkitan. Dan makin kita dapat mengalahkan ya alamiah kita dan menerapkan Kristus di dalam kita, itu adalah satu kemenangan yang sedikit demi sedikit ya yang kita alami gitu ya. Tuhan sungguh baik. Dia nggak ngajarin kita untuk bagaimana langsung drastis gitu ya, tapi dengan mengalami kemenangan menerapkan Kristus, jadinya makin hari Kristus yang makin tersusun ya di dalam kita ya, alamiah kita makin terkikis. Itu adalah suatu kemenangan, bukan dengan kekuatan kita. Tuhan nggak jahat, nggak pelit, nggak apa. Justru untuk kita menang, Dia udah berikan kuasa jelai, kehidupan jelai itu. Saya menikmati ya pelajaran-pelajaran. Karena kalau kita bukan Tuhan yang terangi, nggak bisa membereskan diri sendiri, nggak kuat gitu ya. Tapi ada kuasa kemenangan di dalam kita. Jadi kita mau menikmati pimpinan Tuhan untuk menjadi pemenang-pemenang Kristus. Kayaknya itu yang saya dapat ya melalui pelajaran-pelajaran ini. Amen. Terima kasih. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Silahkan saudara-saudari. Amin. Ya, silahkan saudari. Amin. Amin. Oh Tuhan Yesus, puji Tuhan ya. Hari ini juga kembali saya diterangi ya mengenai berita hari ini. Saya juga di awal tadi saya menikmati ya
oh sepertinya saya juga mengalami seperti ini ya, mengalami segala pembatasan, ketemu orang seperti ini, ketemu dengan hal-hal yang seperti ini. Tetapi masalahnya adalah apakah saya akan merasakan seperti tadi yang disampaikan ya, puas, tenang, damai. Tentunya itu adalah hasil dari menerapkan Kristus ya. Segalanya mungkin kita alami ya. Saya sendiri mengalami kesulitan, pembatasan. Tetapi apakah itu mengalami puas, tenang, damai ya? Tentunya adalah kita perlu mengalami Kristus, menerapkan Kristus ya. Tadi yang disampaikan adalah berlatih ya, berlatih untuk menyeru nama Tuhan. Sungguh menyeru nama Tuhan ini juga terus berlatih ya. Memang tidak mudah ya. Banyak hal ya. Betul tadi yang disampaikan, saya juga terjamah ya. Ketika menyeru nama Tuhan, ampuni ya Tuhan, seringkali saya juga masih tidak murni ya. Masih menginginkan, oh yang ini Tuhan berhasil, yang ini mungkin kesehatan, mungkin kesulitan ekonomi atau hal lain gitu. Tetapi perlu kita ini terus dibawa maju ya. Menyeru nama Tuhan adalah mendapatkan Kristus ya, bertambah di dalam kita. Sungguh inilah yang menjamah saya. Apapun situasinya, hari ini kita terus berjuang mendapatkan Kristus menjadi jelek ya. Tidak hanya sebagai menikmati gandum, tetapi juga jelek, yaitu kebangkitan. Ada damai, puas, tenang, apapun situasinya, mengalami Kristus yang sedemikian ya. Sehingga ketika bertemu dengan siapapun yang di luar, bukan perkataan mengeluh, oh aku begini, aku begitu ya, tetapi adalah Kristus yang tertampil. Nah, itu adalah hasil dari menikmati Kristus sepanjang hari, sepanjang saat, dari saat ke saat. Amin, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Silahkan saudara-saudari. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Mari, ya silahkan saudari Sri. Amin. Sungguh ya, menyeru nama Tuhan itu sebetulnya sudah menjadi penghidupan ya bagi saya. Tetapi saya juga diterangi melalui persekutuan saudara Diki ya. Kita perlu menyeru nama Tuhan dengan hati yang murni, tanpa embel-embel. Oh Tuhan Yesus, menyeru Tuhan perlu menjadi segala sesuatu kita ya, karena Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita. Oh Tuhan Yesus, sehingga kita bisa merasa nyaman. Saudara-saudari, semalam ya saya dapat WA dari seorang saudara ya, dia mengeluhkan ya karena terjadi pertengkaran begitu ya dalam keluarganya. Saya diminta dia harus berbuat apa dan saya harus bagaimana memberi solusi. Oh Tuhan Yesus, saudara-saudari, ketika saudara kita WA saya seperti ini, saya ingat pelajaran FKKP. Oh Tuhan Yesus, bahwa suami istri itu saling menyalibkan. Bahkan anak juga bisa menjadi salib bagi orang tua. Tuhan Yesus, melalui perkara ini ya, kita perlu mengalami gandum dan jelai ini memang harus bersamaan. Tuhan, ada tekanan, ada penderitaan, tapi juga perlu ada kelepasan, ada hayat bangkit yang melampaui segala sesuatu. Oh Tuhan Yesus, amin. Melalui perkara ini ya, sungguh kita itu sangat memerlukan makanan rohani. Amin. Makanan surgawi yang memberi kekuatan kepada kita. Kita melihat bahwa penderitaan itu bukan akhir dari segalanya, tapi penderitaan itu menuju kepada pertumbuhan hayat.
Oh Tuhan Yesus, saya percaya ya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan ingin ya kita ini bisa bertumbuh dengan normal di hadapannya. Untuk itu semua perkara yang negatif ini perlu disingkirkan melalui hayat kebangkitan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Oh Tuhan, sungguh kita perlu Tuhan. Saudara-saudari, ketika saya misalnya pergi bersidang, hujan deras sekali ya, saya naik sepeda motor bersama suami ya. Oh Tuhan Yesus, saya berseru kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terus menerus menyeru kepada nama Tuhan, karena juga ada satu kekhawatiran ya. Oh Tuhan, karena hujan deras, mungkin jalannya juga penuh dengan air dan lain sebagainya. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan tahu keperluan saya pada saat itu. Oh Tuhan Yesus, sekali lagi saya mengucap syukur. Setiap penyegaran pagi menjadi pencerahan bagi saya, bagi kita semua. Oh Tuhan Yesus, kita terus bersandar kepada Tuhan. Itu satu-satunya jalan. Tuhan, aku perlu Dikau. Oh Tuhan, kalau saudara kita mengatakan ya, Tuhan, aku perlu dirimu, terserah Engkau. Terserah Engkau ini berat ya bagi saya. Saya belum bisa melakukan ini. Terserah Engkau, gagal atau sukses. Oh Tuhan, memang saya sudah bukan merupakan pekerja ya. Saya sudah pensiunan, jadi saya tidak bekerja untuk memerlukan kesuksesan itu. Tetapi ada hal-hal lain ya, mesti punya keluarga, anak, cucu-cucu, itu juga memerlukan perhatian dan juga sering menjadi beban bagi saya. Amin. Tetapi saya percaya Tuhan tahu semuanya itu. Oh Tuhan Yesus, sehingga Tuhan sendiri, amin, yang menjadi kedamaian saya, menjadi kenyamanan saya. Dikatakan bahwa sabar itu, amin, sabar itu adalah kepuasan di dalam kita. Oh Tuhan, kita ini orang yang tidak mampu, tetapi Tuhan yang memampukan kita. Tuhan ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan ya, biarlah saya juga bisa ya mengatakan kepada Tuhan, terserah Engkau. Oh Tuhan, ini sungguh kata-kata yang berat ya. Saya takut kalau berlawanan dengan keinginan saya. Oh Tuhan Yesus, kiranya salib itu betul-betul terus menggarap saya. Mulia bagi Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Tuhan, masih ada waktu, saudara-saudari, silahkan. Amin. Tuhan Yesus, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Silahkan, saudara-saudari. Amin. Silahkan, Saudara Michael. Amin. Ya, saya hanya ingin mengambil dari beberapa ayat dan perkataan yang keluar dari Yesus sendiri yang berkaitan langsung dengan pembatasan dan keterbatasannya ya sebagai gandum, dan juga esensinya sebagai jelai ya yang di Yohanes 5 ya ayat 30, ketika dia berkata bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu di bagian akhirnya, hal ini adalah dikarenakan aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Di dalam hal ini, saya memang percaya bahwa walaupun
Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia sesungguhnya bisa melakukan sesuatu yang menurut kehendaknya. Tapi apa yang dia putuskan, dia lakukan adalah untuk tunduk kepada kehendak Bapa, ya. Sehingga di dalam ketertundukannya, di dalam pilihannya untuk tunduk taat, dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, yaitu hanya dengan memilih untuk menuruti kehendak Bapa, ya, yang mengutus dia. Ini mencerminkan satu, ya, keterbatasan dan pembatasan dari diri Yesus. Tapi di satu bagian yang lain, kita melihat aspek jelai daripada Yesus Kristus, ya, di sana, yang di Yohanes 15 ayat 5, di dalam perkara berbuah, ya, bahwa, ya, itu untuk diri kita, ya, dikatakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, ya. Ya, kalau kita ingin berbuat sesuatu yang dianggap apa-apa, tidak ada jalan lain, harus ada di dalam Dia. Segala sesuatu yang kita perbuat atau terekspresi di luar Dia adalah bukan apa-apa. Dan kedua perkara ini tentunya terjadi di dalam kehidupan kita. Begitu banyak perbuatan kita yang di luar sang aku itu, sehingga apa yang kita perbuat itu tidak dianggap apa-apa. Dan tentunya, ya, perlu sekali kita ada di dalam Dia, sehingga ketika kita berada di dalam Dia, apa yang terekspresi dari diri kita adalah apa-apa, sesuatu yang dianggap ada, berkenan kepada Dia, ya. Dan sebuah buah, seperti sebuah buah yang dihasilkan. Inilah yang saya renungkan pada pagi hari ini, yang dikaitkan langsung dengan apa yang langsung daripada diri Yesus Kristus sendiri. Amin. Puji Tuhan. Amin. Masih ada satu orang, silahkan. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Silahkan. Ya. Puji Tuhan, ya, saya sangat diterangi bahwa kesabaran itu bukan berarti kita itu bisa menahan segala sesuatu, diam, ya, ketika ada situasi yang membuat itu pengen marah, pengen emosi, diam, tetapi di dalam tidak ada sama sekali damai sejahtera, di dalam menggerutu, di dalam marah sekali. Oh Tuhan, jangan ampuni saya, ya. Ya, ketika saya adalah dalam situasi itu, ya, keperluan saya adalah menikmati jelek, supaya saya bisa memiliki hayat kebangkitan itu untuk bisa tetap ada di dalam pembatasan Tuhan, sehingga hukum yang Tuhan berikan kepada kita ini bukan kita sendiri yang menanggung, tetapi Tuhan Sang Jelai itu di dalam kita. Hayat bangkit itulah yang membuat kita bisa berdamai, ya, memiliki damai sejahtera di dalam diri Tuhan dengan orang lain. Juga kesabaran kita itu bukan kesabaran yang pura-pura, tapi kesabaran yang membiarkan segala sesuatu itu Tuhan tanggung diri kita sendiri. Dengan demikian saya benar-benar akan mendapatkan perhentian di dalam. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Berlatih, saudara-saudari, menerapkan Kristus dalam setiap situasi. Berlatih menyeru nama Tuhan dengan hati yang murni. Itu ada di 2 Timotius 2 ayat 22. Jadi menyeru nama Tuhan
ditambah dengan hati yang murni untuk dapat menerapkan Kristus dalam situasi apapun. Haleluya. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh, ajari kami menerapkan Kristus. Ajar kami menerapkan Kristus sebagai jelai, sebagai kuasa kebangkitan. Oh, dalam setiap pembatasan kami, Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih untuk pembatasan demi pembatasan. Amin. Semuanya adalah pengaturan-Mu. Tetapi kami harus lebih maju lagi. Menerapkan Kristus sebagai jelai, sebagai kekuatan, kuasa, kebangkitan itu. Tuhan, latihlah kami tidak memiliki keinginan apa-apa selain diri-Mu. Latihlah kami memiliki hati yang hanya menginginkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai sasaran kami. Tuhan, agar kami dapat menyeru nama Tuhan dengan hati yang murni. Haleluya, saudara-saudari, sampai jumpa. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih saudara Diki. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih saudara-saudari semua. Amin. Saudara Diki. Amin. Amin. Saya close ya saudara-saudari. Amin. Terima kasih.